Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Nurul Ihsan rahimakumullah, puji dan syukur mari senantiasa kita haturkan, kita persembahkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa mencurahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita. Maka sebagai hamba, tugas kita adalah selalu bersyukur agar nikmat itu terus bertahan bahkan bertambah, dan mari kita gunakan nikmat dan karunia Allah untuk makin taat, makin mendekat, ya, makin rajin ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah tadi dengan ibadat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Mari kita awali majelis kita dengan membacakan suratul Fatihah dengan niat, dan kita limpahkan kepada pengarang kitab Bidayatul Minnah dan Nasaihul Ibad dan seluruh ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh, wali-wali Allah dimanapun berada di segala penjuru dunia. Dan semoga kita yang hadir juga di majelis ini dan seluruh keluarga besar kita, orang tua kita, kakek nenek kita, seluruhnya, semoga Allah ampuni segala dosa, salah, khilaf kita, dan semoga Allah senantiasa curahkan rahmat, nikmat, karunia kepada kita, dan semoga juga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga Allah karunia kita rizki yang lapang, yang luas, yang berkah, baik rizki lahir maupun rizki batin. Semoga juga Allah jadikan kita dan zuriyah kita orang-orang yang soleh dan salihah, yang bertakwa kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan bahasan fikih kita, kitab Bidayatul Minnah. Kita sudah sampai bahasan malam hari ini insyaallah bahasan 366, sunnah solat yang ke 366 dari 500 sunnah dalam solat, yaitu al-israr bid-du'a wal israr bid-dzikri. Doa dan zikir itu sunnahnya sir, ya. Jadi kawan-kawan kita dari Muhammadiyah, dari Salafi, dari Persis yang zikirnya sir, doanya sir, dewe-dewe itu tidak salah, itu sunnah, itu sunnah, ya. Cuma tidak salah juga kita yang jahar, zikirnya jahar, ya, doanya jahar, itu tidak salah. Intinya Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan zikir jahar dan sir itu dua-duanya benar. Pilihan di tangan kita, ya. Jadi selama ini sering kita bentrok, saling salah tuh. Yang paling sering disalah itu kita yang jahar, bid'ah zikir jahar, bid'ah zikir, ya, kuat-kuat rame-rame. Nah ini yang jadi salah, berarti dia belum baca kitab Al-Azkar. Kita tidak menyalahkan, sir boleh, jahar silakan. Imam Nawawi menjelaskan, ya, itu kembali kepada orangnya masing-masing. Dia boleh memilih sir kalau dengan menjaharkan zikirnya jadi riak, doanya jadi riak, jadi minta alam, jadi sum'ah, jadi sombong. Tuh. Tapi kata Imam Nawawi, ketika kita biasa baik,
Walaupun doanya kuat, zikirnya kuat, tidak pula ada riaknya, tidak pula ada minta alamnya, biasa baik. Oleh kita minta amin kan doa, ya, karena doa sama-sama udah gado. Imam, mana kita nak amin kan cuma doanya adik, ya kan? Ketika tidak ada riak, tidak khawatir riak, silakan doanya jahar, suaranya kuat, ya, zikirnya kuat. Jadi itu pilihan, dua-duanya benar. Ya, nah yang tidak boleh itu zikirnya kuat-kuat. Ya, tidak boleh zikir dengan suara kuat, suara jahar boleh, tapi kalau zikirnya kuat, nah itu tidak boleh. Zikir itu la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, itu zikir. Kalau zikirnya kuat, dia jelas salah itu. Bukan Allah, ini kuat, nah tidak boleh. Ya, jadi bagi kita silakan. Mau zikir rame-rame, dewek-dewek, suara keras, pakai mic, silakan. Kalau niatnya ikhlas, belum tentu yang kaki suara itu ikhlas. Belum tentu juga yang pakai mic ketika zikir wirid itu minta alam, belum tentu. Itu kan urusan hati. Urusan hati, sama seperti belum tentu orang kaya sombong. Ya kan? Banyak orang kaya yang tawadu, yang justru dia tidak perlu nunjukkan kekayuannya. Ya, kadang-kadang justru miskin yang sombong, baru nebeng naik mobil orang, laganya nak matilah. Ya kan? Belum tentu orang pintar sombong, kadang-kadang yang miskin justru lebih sombong. Jadi jangan jengok secara physically, jangan jengok casingnya, jangan jengok penampilannya, termasuk urusan zikir. Jahar sir itu pilihan. Bagi kita tidak jadi masalah. Nak wirid milu imam rame-rame jadi gitu. Nah, lebih jauh ulama membahas tentang zikir sir dan jahar ini. Dalam kitab Al-Minhajul Qawim dikutip di sini. Jadi kita harus jujur, dua-duanya boleh selama dalam porsi masing-masing, dalam batas-batas yang dibenarkan. Wa yusiru al-munfarid wal ma'mum illal imam. Boleh mensirkan zikir dan doa bagi munfarid. Munfarid itu siapa? Orang yang sholat dewean. Wal ma'mum, makmum. Jadi tidak salah kalau zikirnya imam dewe, makmum dengar gue, tidak salah. Tapi biar semangat, jangan kedewean imam tuh gitu, makmum milu juga baca subhanallah, subhanallah. Jangan, imam kan kayak laju merajuk kan? Apa aku kedewean itu? Nah, jadi bagi imam, bagi makmum dan bagi orang yang sholat dewean, yusirru, boleh mensirkan, bahkan sunnah mensirkan, memelankan suaranya ketika zikir dan doa. Illal imam, kecuali imam. Jadi yang boleh sir tadi, sunnah sir tadi siapa dulu? Sholat dewean sama jadi makmum. Kalau suara makmum lebih kuat dari imam, nyebelo kan? Nah. Illal imam ta'limal hadirin fayajharu ila ayyata'allamu. Kecuali imam, sang imam boleh menjaharkan suaranya dalam konteks dengan niat, dengan tujuan ayyata'allamu, agar makmum juga bisa belajar. Ini loh zikir, ini loh wirid sudah salat, ini doa. Dan saya pengalaman pribadi Pak Walija, di depan rumah itu dulu ada langgar Nurul Iman. Begitu tahun 2000-an langgar itu dipindahkan jadi Masjid Al-Amin sekarang. Nah, makanya Nurul Iman itu udah ganti lagi, masjid itu diganti nama Al-Amin, Nurul Iman saya jadikan nama TPA di rumah itu. Makanya jadi TPQ Nurul Iman, sekaligus itu menandakan saya alumni Nurul Iman Ujung Tanjung. Dulu di langgar depan rumah, imamnya wirid kuat-kuat, dan saya ingat betul hafal wirid sudah sholat itu, padahal masih kecil belum baca ngaji. Saya hafal Al-Fatihah, saya hafal Ayatul Kursi. Kalau wirid orang tua dulu panjang, bukan cak gitu? Panjang, dibaca kalau wirid itu. Yang dalam perukunan itu ada 3 lembar itu dibaca kalau. Ya, sehingga menjelang
Dengar lagi sholat isya baru habis wirid maghrib itu, saking panjang wirid dan doanya. Makanya saya hafal, ingat betul saya hafal ayat kursi itu dari melo wirid. Nah dalam konteks itu Imam Syafi'i membolehkan bahkan mensunahkan zikir secara jahar. Tujuannya apa? Ayyata'allamu, agar makmum bisa belajar, terutama makmum yang kecil-kecil ini. Anak-anak cucung-cucung gitu, ini caknya dia makan, minum, main, ngobrol gitu belajar. Didengarnya itu tuh. Ya, didengarnya. Kaki ingat galo, terkenang galo di lebesak kaki. Jadi biarlah dia ribut. Asal jangan bersuara. Makan ributnya kan mulutnya punya kan, minum pergi, jangan ribut bersuara baik. Jadi boleh. Siapa bilang bid'ah? Bahkan ada hadis dari Ibnu Abbas bercerita, dulu kata Ibnu Abbas, kami tahu, ini Ibnu Abbas masih kecil. Ya, dia cerita, dulu kata Ibnu Abbas, kami tahu Rasulullah tuh udah sholat, udah selesai sholatnya. Dari mana? Dari suara gemuruh zikir di Masjid Nabawi, tanda Nabi sudah selesai sholat, wiridnya sama-sama wiridnya kuat-kuat. Gemuruh suaranya kata Ibnu Abbas. Itu dasar hukum. Jadi bagi kita silakan mau sir, mau jahar, tidak ada salah. Ya, gitu. Bahkan kata Al-Azra'i, namanya Imam Al-Azra'i, apa kata beliau? Wahtaro nadba raf'il jama'ati aswatahum bidzikri daiman. Ya, jadi kalau yang awal tadi sesekali untuk ngajari. Ya, kalau wong la pacak galo, boleh disirkan kembali. Tapi menurut Imam Al-Azra'i, beliau memilih pendapat nadba raf'il jamaah aswatahum bizikri daiman. Sunnahnya justru bersuara kuat terus, dengan suara jahar terus, imam mimpin zikir tadi. Karena ya mungkin kita yang tua lah baca, yang budak-budak belum baca. Ada yang baru sehari dua hari ini masuk masjid, dengan kita zikir kuat, dia baca ngapal juga. Nah, gitu. Karena setiap hari ada terus orang yang belajar. Ya, gitu. Nah, jadi boleh ya zikirnya kuat. Berikut ayyahtasirul imam ad-du'a bihadratil ma'mumin. Nah, sunnahnya bagi imam ketika mimpin doa, sunnahnya ayyahtasiro, doanya pendek, doanya ringkas. Ya, jangan sampai 2 meter doa itu kan, awalnya mah ini lama-lama turun. Terkapar di pukang ya tangannya. Itulah sudah jadi fitnah pula. Jadi sunnah doanya pendek, wiridnya pendek. Kecuali kayak kita di pesantren, itu dalam rangka melatih para santri, zikirnya banyak, ya, doanya panjang, itu untuk melatih para santri. Tapi di masyarakat, Pak Imam, wirid pendek tidak jadi masalah. Bahkan itu sunnah. Doa pendek itu sunnah. Nah, nanti kalau imam nak manjang ke doa kaget. Sudah selesai salaman, sholat sunnah ba'diyah misalnya, nah itu nak nambah panjang doa lajulah sampai subuh, kalau tahan laju, ya kan? Ketika dewean, nah kita ini terbalik, pas dewean doanya pendek, pas uang banyak jadi imam mimpin doanya panjang, terbalik, ya. Jadi yang sunnah bagi imam memendekkan doa, ya, dan zikir atau wiridnya. Nah, ini untuk imam berlakunya yang pendek ini. Untuk makmum mana? Kita ini biasanya kalau imam pendek, makmum lebih pendek lagi. Buktinya apa? Imam belum selesai wirid doa, makmum lah berlari. Itu tanda berarti makmum wiridnya lebih pendek daripada imam. Imam melintir tasbih, dia langsung megang HP. Ya. Awas, jangan dibalik. Jadi yang sunnah pendek itu imam, karena imam tadi ngijau ke makmum, ya kan? Ada yang adu gawe, ada yang ada tugas, ada yang kebelet, ada yang pening kepala, ada yang
Nak apa? Nak buang air, misalkan ada hajat. Kalau kebanyakan berotok makmum tadi, nak ninggalkan imam kurang sopan. Karena adabnya begini. Adab kita berjamaah itu sebelum imam berangkat, makmum kurang ajar kalau berangkat lebih dulu, kecuali ada uzur. Kebelet misalnya, itu lain cerita. Jangan ditahan. Ya, itu berobot di situ lah juga kayak. Ya kan? Nah, dalam kondisi normal tidak lagi uzur, adab yang benar adalah ketika imam berangkat baru makmum boleh berangkat. Itu yang benarnya. Tidak usah kan adab sholat, adab makan baik. Kita di kitab-kitab akhlak diajarkan kalau makan kita makan bareng misalnya. Kalau zaman dulu tuh makan apa? Ngidang itu ya. Bukan ngidang. Kalau bujang-bujang zaman dulu kan pinter ngidang itu. Ya. Makan satu hidangan, ya. Itu kita yang makannya selesainya lebih awal. Adik misalnya selesai duluan. Tidak boleh langsung bubar, langsung berlari itu tidak boleh. Tunggu kawan selesai. Karena kalau kita langsung lari, kawan yang masih makan tadi malu nak ngabisin nasinya. Mungkin dia masih nak bubuk, malu nak bubuknya. Itu adabnya. Ya. Jadi dalam urusan makan pun kita tidak boleh walaupun selesai lebih awal langsung lari dari meja makan. Langsung lari dari hidangan tadi. Kecuali kita sistem sekarang yang makan apa prasmanan ya. Itu ya sesewangan. Tapi kalau makannya ngadapi tulang, ngadapi hidangan, ya berada di satu meja makan yang sama, makannya bareng, mulainya bareng, selesainya juga harus bareng. Apalagi kita tuan rumah misalnya. Adabnya tuan rumah itu kalau ada tamu yang makan satu meja sama kita, misalnya kita ini lah kenyang nih, jangan selesai duluan, dikit tambah, ngerewangi tamu tadi, kaget dia malu nak bubuk. Itu adabnya, nambah dikit, nambah dikit. Kalau nambah banyak lah juga kayak gitu, begayangan, ngerewangi baik. Itu adab makan, apalagi adab sholat. Ya, gitu. Nah, jadi yang sunnah memendekkan wirid imam. Makmum mana? Orang yang sholat dewean mana? Kita ini banyak terbalik doli. Bolak-balik gitu. Nah, di kitab diterangkan. Ammal munfaridu wal ma'mumu fayustahabbu lahuma iktsaru dzikri wad du'a. Adapun munfarid orang yang sholat dewean, wal makmum, nah, dua ini sholat dewean dan jadi makmum. Fayustahabbu lahuma, disunnahkan untuk mereka berdua. Sholat dewean sama jadi makmum. Sunnah iktsaru dzikri wad du'a, memperbanyak, memperpanjang, memperlama zikirnya dan doanya. Kita nanti balik. Kalau dewean tak zikir lagi, tak doa lagi. Kalaupun doa singkat, pendek, singkat, padat. Pas jadi imam panjang, terkelabit, panjang luar biasa. Nah, itu tidak benar. Jadi ketika jadi imam wiridnya pendek, ketika kita dewean wiridnya panjang, doanya panjang. Gitu. Lanjut, ketika doa, raf'ul yadain inda doa, sunnahnya mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, baik doa dalam sholat ataupun doa di luar sholat. Doa dalam sholat misalnya doa kunut, sunnah ngangkat tangan. Ya, doa di luar sholat sunnahnya ngangkat tangan. Sunnahnya sejajar bahu. Sunnahnya dirapatkan seperti ini. Cuma boleh tidak ini? Ya boleh. Yang penting angkat tangan. Tapi abdolnya, jadi dua-duanya benar. Nah, ini boleh, begini boleh. Abdolnya rapat. Terutama kalau ngangkat tangan ketika berdoa dalam sholat, doa kunut misalnya. Karena dalam sholat itu agak perlu hati-hati. Kalau banyak gerak bisa batal, minimal makruh. Nah, kalau ini rawan bergerak, naik turun, kan gitu. Nah, jadi kalau begini biasanya mantep dan tahan lama. Kalau gitu ngangkat tangan begitu berdoa ini tidak mungkin nak turun main. Yang sering capek, mudah sengal tangannya waktu ngangkat itu yang begini. Lama-lama turun ke paha. Ya, tapi kalau begini biasanya tahan. Karena ditopang juga ke sini kan. Bertahan, tahan lama. Makanya ini lebih afdol. Nah, sejajar bahu saja. Sejajar bahu. Ya, gini. Boleh tak lebih tinggi? Boleh. Nabi ketika sholat istisqa, waktu berdoa ngangkat tangannya tinggi sampai ketiak beliau kelihatan.
Nah, kalau tinggi itu menunjukkan hajatnya tuh besar nian. Misalnya yang jomblo pengen cepat nikah, itu hajat besar itu, ya kan? Maka kalau yang bujang-bujang tuh doanya mah ini kalau minta jodoh tuh cepat kabul. Kalau permintaan itu biasa, mah ini. Ya, doli ada hajat apa misalnya kan? Yo, waktu doa dewe, kalau di masjid kalau lagi main ini. Aja wong pakam itu permintaan itu. Nak jadi apa baik itu kan? Apa nak jadi RT lagi misalnya ya? Apa nak lulus P3K misalnya kan? Nah, tapi boleh. Saya sarankan yang main ini waktu doa dewek baik. Jangan doa waktu rame-rame ini. Kalau aku wong kage. Ya. Boleh tak ngangkat tangan? Boleh tak ngangkat tangan ketika berdoa kapan? Wa yukrahu raf'ul mutanajjisah walau bihail. Boleh tidak ngangkat tangan waktu berdoa kalau tangan kita ada najis. Tangan kita terpegang ke tai misalnya, tai budak, tai cicak, tai apa? Nah, itu makruh ngangkat tangan justru. Karena tangan kita tadi ada najis. Ya. Jadi basuh dulu, hilangkan dulu najis. Begitu. Nah, itu sunnah yang ke-369. Berikut ayyakuna ar-rafu hazwal mankibain. Hendaklah mengangkat tangan waktu berdoa itu sejajar bahu tadi. Sudah kita bahas ya, sejajar bahu. Al-isyaratu bisabbabatihi al-yumna 'inda du'a. Nah, ketika berdoa juga sunnah memberi isyarat dengan jari telunjuk ke atas seperti ini. Ya. Dengan jari telunjuk sebelah kanan inda doa ketika berdoa. Ya, jadi waktu berdoa kadang-kadang nunjuk ke atas seperti ini. Ya, ini bukan nunjuk Tuhan di pucuk, simbol tauhid, simbol keesaan Allah, bukan nunjuk Tuhan. Awas, ini perlu saya tegaskan, ini bagian tauhid. Ya, salah keyakinan di sini bisa murtad gitu. Nauzubillah. Bukan nunjuk Tuhan. Tuhan itu ada tanpa membutuhkan tempat dan arah. Ya, gitu. Kita ngadap Ka'bah waktu sholat bukan Tuhan ada di Ka'bah. Was, bukan itu keyakinan, itu cuma arah menghadap saja. Maka kata ulama, kiblat kita itu dua. Ya, kiblat sholat Ka'bah, kiblat doa langit. Maka tangan kita ke langit sini, ke arah langit atas. Itu kiblat doa, bukan Tuhan ada di langit. Gitu. Dan hati kita kiblatnya langsung ke Allah. Ayaksida bil isyarati at-tauhid. Nah, maksud isyarat tadi seperti waktu berdoa nunjuk seperti ini, ya. Tapi ini jarang dilakukan ya. Kalau kita jarang kan. Nah, ini isyarat tauhid, mengesahkan Allah. Allah yanzuru ila sama halat doa. Sewaktu berdoa tidak sunnah melihat ke langit, melihat ke atas, nyongak waktu berdoa. Jadi sunnahnya berdoa itu ya mata ngawas tangan, pandangan tetap menunduk, tidak ada sunnah nyongak. Ya, gitu. Karena nanti akan mengesankan seolah-olah Tuhan tuh yang dicongaknya tadi. Ya, pacak nyongak Tuhan. Nah, padahal langit itu hanya kiblat doa. Berikut mashul wajhi bil yadain ba'dal faragh minad du'a. Sunnah berikutnya adalah setelah berdoa tadi sunnah mengusap muka dengan kedua telapak tangan gitu. Nah, tentu ini hanya berlaku pada doa di luar salat. Doa di luar salat. Kalau doa dalam salat, doa kunut misalnya, tidak sunnah ngusap muka. Jadi kalau doa kunut sudah astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, tangan diturunkan sujud. Tidak sunnah ngusap muka, khusus doa kunut atau doa lain di dalam sholat. Tapi doa di luar sholat sunnahnya setelah selesai diusapkan ke muka. Nah, dasarnya adalah hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud, salullah bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha fa idza farautum famsahu biha wujuhakum. Nah, berdasarkan hadis ini
Kalau doa ngangkat tangan, batin tangan ke arah kiblat, zahirnya ke bawah, dan setelah selesai famsahu wujuhakum, usapkan, sapukan ke muka. Dan itu sunnah hukumnya. Baik, sampai di situ bahasan kita. Ada nak ditanya sampai sini tentang doa dan atau yang lainnya? Ya. Pada saat doa biasa kan kita tangan begini. Waktu doa balak kita tangannya begini. Iya. Nah, itu yang ya. Dulu ada juga yang mempermasalahkan. Jadi itu termasuk sunnah yang dilalaikan. Ya. Ketika doa tolak bala, sunnah batin tangan yang awalnya kalau doa minta sesuatu begini, ketika doa tolak bala dibalik, justru zohir. Ini namanya zohir. Ini batin, ini zohir tangan. Ketika doa tolak bala, zohir tangan yang ke langit, batin tangan ke arah tanah. Hadisnya sahih, diriwayatkan ketika Nabi berdoa waktu sholat istisqa, sholat minta hujan. Jadi hadisnya sahih. Berdasarkan hadis itu, ulama berpendapat bahwa kalau minta maka batin tangan yang ke atas. Kalau tolak bala, ya, minta hindarkan dari bala bencana musibah, maka yang di atas zohir tangan. Dan itu sunnah, bukan bid'ah, sunnah. Nah, dan ini sunnah yang banyak dilupakan. Orang karena ada yang membid'ahkan akhirnya merasa takut dikatoi bid'ah, takut dikatoi salah, padahal sunnah. Maka ada status ustadz beberapa waktu yang lalu, simpel saja, sunnah yang dilalaikan, bahkan sunnah yang dianggap bid'ah, padahal jelas-jelas sunnah. Ya, begini. Nah, kalau kata Ustaz Abdul Somad tuh ya boleh begini. Kalau doanya begini, maka doa tolak balaknya begini. Tapi karena yang kita yang pelajari dalam kitab ini sunnahnya itu begini, maka ketika tolak balaknya begini. Ya, gitu. Gini. Jelas itu sunnah ya, dan dasarnya itu. Nah, cuma ketika doa tolak balak, kapan balik tangan? Itu banyak juga yang tidak pas timingnya, waktunya. Yang biasa dipakai di kita doa tolak bala itu misalnya Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfiru wa yarham, ya dafi'al bala, ya Allah, belum dibalik. Karena kata guru kami Ustaz Taufik Asnuri, ya dafi'al bala, ya Allah, itu masih pujian, belum doa tolak bala. Ya dafi'al bala, ya Allah, masih begini. Tapi sudah banyak yang begini. Nah, ini saya ingat betul ajaran guru kami Ustaz Taufik Asnuri, gitu, belum dibalik. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Itu baru pujian, belum doa. Wahai Allah, zat yang menolak bala. Itu artinya ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Itu pujian, belum doa. Kapan doanya? Idfa'anna. Nah, baru balik. Idfa'anna. Idfa'anna, ya Allah, tolakkan, jauhkan, hindarkan dari kami bala. Itu baru doa tolak balanya. Idfa'anna min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Jauhkan dari kami bala dunia dan azab di akhirat kami. Di situ baru doa tolak balanya. Nah, sudah habis doa tolak balanya, wa sallallahu atau dakwahum biha, balik lagi begini. Nah, ada yang doa tolak balak yang Allahumma bihaqil Fatihah tadi tidak pakai lagi idfa'anna. Ya sudah, berarti begini terus. Jadi intinya hanya membalik telapak tangan tadi ketika yang mimpin doa baca doa tolak balak. Dan doa tolak balak itu Allahumma dfa' annal balak wal wabak. Nah itu. Atau kalau yang di tadi versi tadi idfa'anna, jauhkan dari kami, hindarkan dari kami balak dunia, azab akhirat. Nah, di situ banyak yang ada juga yang belum pas. Ya, dia langsung balik pas dengar kata balak, langsung takutnya dengan balak tadi kan, langsung cepat-cepat. Padahal belum waktunya. Belum waktunya. Baik, ada lagi? Kita
Ya. Iya. Jadi harap kita pahami, baca surah setelah Al-Fatihah itu hukum sunat. Berarti kalau tak dibaca pun sholatnya tetap sah, tapi makruh. Nah, seandainya baca surah tadi ada yang keliru, ada yang salah, lupa sambungannya, kalau ayatnya sudah panjang, ya, surahnya panjang misalnya, sudah separuh dibaca dan kira-kira makmum sudah selesai Al-Fatihah, langsung rukuk saja. Langsung rukuk saja. Kalau ayatnya lah panjang. Cuma kalau baru ayat pertama lah lupa, ya kan? Makmum belum selesai Fatihah, boleh saat itu ganti surah lain. Ya, gitu. Ya, tetap sah. Tidak batal, tidak urusan ayat itu. Tidak batal, tetap sah. Jadi tergantung nanti kalau lah lama lah panjang. Misalnya wadduha lah separuh, kan lumayan juga. Rukuk lah. Ya, gitu. Cuma kalau baru wadduha, tak tahu sambungannya, wadduha 10 kali wadduha. Tak sudah jadi makmum belakang kan, wadduha kapan sudah, jadi sudah lagi. Nah, boleh ganti surah lain. Ya. Kalau baru satu ayat, kalau lah separuh, lah hampir selesai, rukuk itu baik. Tidak apa-apa, tidak selesai. Apalagi lah sudah di ujung ayat, yang penting ya, ujung ayat. Walaupun tidak sampai ujung surah. Gitu. Ini Ustaz menyampaikan pertanyaan online Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, di lingkungan kami ada anak yang baru sudah mengaku Ustaz. Gayanya seakan dia paling taat dan di setiap pertemuan harus ada laporan sholat per hari dalam 1 minggu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wow. Hebat itu. Ya, bukan ustadz jadi ustadz. Ya. Ya, kita positif thinking saja. Ya. Kalau nak diburu sangkai semua, ya salah galau memang. Ambil positifnya baik. Positifnya adalah dia galak berkeruanan. Ya, ngerwankan kawan-kawannya, nanyo sholatnya mak mano, nanyo ibadahnya mak mano, itu bagus. Ya, ambil positifnya saja. Cuma bagi yang punya badan, jangan cerudian-nian. Ya, dakwah yo dakwah, tapi jangan sampai dalam dan kecuali kita guru rohaninya, murabbinya, yang memang kita punya kewajiban untuk ya mengawal ya ibadah rutin anak-anak didik kita, anak-anak asuh kita. Kayak kami di pondok itu berkeruanan. Kau tadi subuh dah, ya Ramadan kemarin puasanya berapa hari? Ya, nah itu kita dalam rangka memperhatikan ibadah itu. Tapi kalau hanya kawan biasa, tidak boleh sedetail itu. Ya, itu dianggap over lah ya, agak berlebihan. Ya, cerita yang ringan-ringan sajalah. Ya, namanya ngajak, namanya motivasi. Jangan sampai terlalu dalam seperti itu. Kecuali kita memang tutornya, lain cerita. Ya. Kayak adik kan, anak-anak ngajinya di sini kan harus dikeruani. Ya, tadi sholat dah, Jumat tadi tugas apa misalnya kan, itu boleh sebagai mentor ya. Ustaz, lagi Ustaz. Pertanyaan online lagi Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau tanya. Menurut Islam, manusia yang terlahir di bumi ini pertama kali kan Nabi Adam. Tapi dalam pelajaran manusia terlahir di bumi itu manusia purba Ustaz. Jadi siapa yang benar? Nah. Iya. Jadi begini, keterangan itu kan ada dua. Ada qat'i, ada zanni. Seluruh data tuh ada dua. Ya. Disimpulkan, ada qat'i, ada zanni, ada yang pasti, ada yang cuma perkiraan. Al-Qur'an kita yakin Quran itu kebenarannya mutlak, kebenarannya qat'i. Karena Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Dan Al-Quran mengabarkan khalifah pertama, manusia pertama, Abul Bashar adalah Nabi Adam alaihis salam. Ya, begitu. Nah, sementara yang penemuan, dan itu kita ya belajar galau dulu dari SD. Penemuan fosil, rantai itu kan ditemukan, kan itu perkiraan saja.
Tidak ada yang bisa memastikan 100%. Yang namanya zon, perkiraan, paling tinggi itu 99%. Tetap ada satu sisa yang tak yakin. Sevalid apapun datanya, tetap itu dugaan kuat. Istilah Arabnya adalah zonni, dugaan kuat, perkiraan. Tak satu pun profesor ahli di bidang itu yang bisa memastikan Homo sapien dan sebagainya itu. Ingat-ingatlah dikit aku pelajaran itu. Itu hanya pelajaran dan sifatnya hanya dugaan. Ya, untuk kajian ilmu silakan, tapi untuk menjadi keyakinan nanti dulu. Ya, untuk masalah keyakinan pegangan kita Quran, hadis. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kalau ditanya manusia pertama pasti Nabi Adam. Cuma kalau ditanya makhluk pertama belum tentu Nabi Adam. Karena dalam kitab tafsir Jalalain juga disebutkan sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi sudah dihuni makhluk lain. Namanya Banul Jan. Dan Banul Jan itu nanti ditumpas sebelum penciptaan Nabi Adam AS oleh malaikat, dan panglima malaikat yang menumpas Banul Jan saat itu adalah iblis. Makanya iblis itu hebat, perkasa, gelarnya banyak karena dia panglima malaikat, jenderal besar malaikat, makanya dia sombong. Itu sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya, jadi pertanyaannya akan berbeda jawabannya. Kalau yang ditanya manusia pertama, ya pasti Nabi Adam. Bukan cuma Islam yakin itu, Kristen pun yakin itu, Yahudi pun yakin itu, agama Sami yakin itu. Nah, cuma kalau ditanya makhluk pertama atau bukan Nabi Adam, bukan. Karena sebelum manusia menghuni bumi sudah ada makhluk yang lebih dulu tinggal di bumi kita ini. Ya, gitu. Dan tidak kati guna juga urus masalah itu. Yang penting kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu yang paling penting. Dan nama iman juga kok masalah itu. Ya, paham betul kita tentang homo tadi, homo sapien, homo sasis itu yang lupa namanya. Nama iman tapi tidak ngurus itu. Enggak. Malahan jadi menghina manusia itu sendiri. Dan akhirnya kan itu balik ke teori Darwin. Manusia berasal dari kera. Kalau teori itu benar, ada tak kera yang kita tahu saat ini berubah jadi manusia? Kan tak kati. Dari kita budak dulu sampai sekarang aku tak pernah nemu kera berubah jadi manusia. Nah, cuma kalau orang lagunya cak kera banyak. Hobi makan pisang, kadang maling pisang, nebang pisang orang misalnya kan. Nanam midak tapi banyak, yo ngambil pisang kan, banyak yang tabiat. Karena memang manusia itu lengkap, bu. Ada sifat malaikat, ada sifat setan, ada sifat binatang. Tubuh manusia nih, ada sifat. Ya, itu benak mantah teori Darwin itu mudah. Beri saja satu contoh saat ini. Kera yang di kebun binatang, di taman nasional, ada tak kera itu berubah jadi manusia? Tak kati. Makanya teori itu mudah matanya, tak terbukti. Cuma oleh hegemoni orang-orang barat, ya, pada masa penjajahan dan sayangnya masuk ke kurikulum pendidikan kita. Pak Elijah ya, masuk tuh dari SD sampai perguruan tinggi. Masih disebut-sebut teori Darwin, teori evolusi, ya, masih disebut. Padahal sudah lama teori itu mentah. Ya, gitu. Baik. Nah, laju agak melebar ke sana gitu. Ya, ya. Musafir. Ya, musafir itu orang yang melakukan perjalanan jauh.
Dan perjalanannya itu sampai 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau dulu perjalanan 2 hari 2 malam, cara berjalan zaman dulu. Dan kalau ukuran itu yang dipakai sekarang ini tidak katik lagi. Karena kita nak ke Mekah baik 9 jam datang. 9 jam datang. Maka saya minggu lalu juga jelaskan, kalau guru saya itu teori musafir itu tidak berlaku lagi bagi beliau. Apalagi kita berjalan darat. Pinggir jalan paling banyak masjid. Tinggal mampir di mana sholat zuhur, mampir sholat asar, mampir maghrib, kayak mampir lagi. Ya, maghrib biasanya sampailah isya kayak. Sudah isya baru lanjutkan perjalanan sambil makan-makan ya kan gitu. Jadi tidak ada halangan. Karena ukuran musafir itu yang banyak keringanan-keringanan, boleh jamak, boleh qasar dan sebagainya, itu perjalanan jauh yang sulit ditempuh. Ya, minimal 2 marhalah. 2 marhalah itu perjalanan 2 hari 2 malam kalau jalan kaki. Nah, cuma ulama sekarang masih membolehkan asalkan sejauh perjalanan itu. Ya, masih boleh untuk menggunakan rukhsah. Jadi intinya perjalanannya jauh, keluar kota. Ya, minimal keluar batas kota. Kalau cuma antar kecamatan belum boleh. Cuma kalau di Jawa tuh walaupun antar kota deket, jalannya bagus, berdekatan pula kota-kotanya kan. Nah, di kita sini yang jauh, antar kabupaten itu jauh. Kalau di Jawa kan dekat. Saya pernah juga ke Cilacap dulu. Nah, jadi dia harus sudah antar kota, antar provinsi, ya. Nah, itu berarti sudah dianggap musafir. Dengan catatan juga musafirnya perjalanan yang ibadah. Yang kedua, perjalanannya bukan ibadah tapi bukan dosa. Ya. Yang mubah. Kalau dia pergi ke sana tuh nak berjudi misalnya kan, nah itu tidak boleh. Bukan dianggap musafir yang boleh dapat keringanan dalam musafirnya. Misalnya boleh tak puasa, boleh jamak, boleh qasar, tidak. Harus perjalanannya untuk ibadah atau minimal bukan maksiat, bukan dosa. Ya, gitu. Batu Raja. Ya, itu masuk musafir. Talantung sebenarnya itu nyari gawe, ya kan? Nyari ketetapan. Ya, masuklah kategori musafir. Nyari gawe kan? Nah, musafir boleh dikasih santunan, walaupun kadang-kadang modus juga. Banyak yang modus. Cuma bagi kita yang nak sedekah, itu urusan dia kalau mudik gitu. Kita sedekah tetap dapat pahala. Karena dulu di Palembang, ketua masjid kami Kiai Sodikun, ketua MUI provinsi saat itu, beliau pernah ada yang musafir seperti itu, mampir ke masjid kami. Tidak dikasih duit oleh beliau. Nak balik ke mana kau? Nak balik ke sana katanya. Kurewangi beli tiket. Tak galak, nak minta duitnya. Nah itu contoh modus. Kalau memang dia nak balik, kita belikan tiket, ya kan? Dia pasti mau, senang hati dia. Itu dah duit Eva katanya. Itu berarti tiap masjid dihampiri dan modusnya itu. Cuma kalau kita lebih mengedepankan ilmu tasawufnya, maka husnuzon. Kita berbaik sangka. Urusan dia nak mudikan gitu. Ya, kita kasih duit sesuai kemampuan kita, seikhlas kita. Ya, dan itu jadi pahala bagi kita. Kecuali kita lah tahu niat. Ya, orangnya tidak benar, ya, udah ketangkap basah, masa kita, ini salah kita. Ya, jadi tetap dapat pahala walaupun dia mudikan kita. Ya, tanpa pengetahuan kita. Banyak yang modus itu, Pak, rata-rata. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering pindah-pindah, sering di masjid,
Ya bagus, banyak saksi. Bagus. Iya. Kan kita dianjurkan memperbanyak saksi di akhirat nanti. Makin banyak masjid yang kita singgahi, kita datangi, berarti kan makin banyak saksi. Kalau sholatnya cuma di Masjid Nurul Ihsan saja, cuma saksi kita. Maka kadang-kadang sholat di Jumhuriyah, kadang di Al-Amir, kadang di musola dekat sana itu banyak kesaksi. Nah, tapi ada catatan yang boleh keliling seperti itu, yang kehadiran dia tidak jadi apa? Tidak jadi uruk bagi ibadah orang lain. Ya, artinya ketika kita tidak hadir, orang tidak perlu nak nyari kita. Cuma kalau imam pindah-pindah itu repot pasti makmum. Mana imam kami? Oh, ke Jumhuriyah. Mana imam kami? Ke Al-Amir. Tidak boleh. Makanya saya cukup 7 tahun ngimam di Al-Amir. Jadilah, ya, saya pengen keliling mana-mana. Memperbanyak saksi, bagus. Ya. Nah, dengan catatan kita bukan puluh pengurus inti, bukan wong yang harus standby 5 waktu di situ. Bebas kita berarti. Kita jemaah biasa. Boleh. Dan itu rizki sebenarnya, pacak leluasa bisa kemana-mana. Ya, bebas. Ya. Kalau sholat di musola, nyata itu masjid di lapangan juga, Iya, iya. Jadi sholat tahiyatul masjid hanya boleh di masjid. Selain masjid tak boleh. Di rumah tak kati, musola yang di rumah tak kati, sholat hari raya misalnya di lapangan tak kati. Jadi kalau sholat hari raya di lapangan, tidak ada sholat sunnah sebelumnya, baik tahiyatul masjid atau yang lain. Langsung itu sholat id saja. Jadi begitu datang tuh duduk. Kalau sholatnya di lapangan. Nah, beda dengan musola. Musola itu istilah orang kita sebenarnya. Ya, kalau di Timur Tengah seluruhnya masjid. Cuma dibedakan kalau Nurul Ihsan ini masjid jami. Kalau musola kamu sana itu musola apa namanya itu? Iya, itu masjid saja namanya. Ini masjid jami, itu masjid saja. Jadi namanya sama. Maka kalau masuk musola itu nama lainnya masjid, tapi kan tanpa kata jami. Kalau masjid ini ada jaminya, walaupun tidak ditulis. Maksud masjid jami itu masjid yang dipakai sholat Jumat. Kalau tak dipakai sholat Jumat, uji kita musola. Uji orang Arab sana masjid, nah tidak pakai kata jaminya. Nah, oleh karena itu tetap boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi niatnya tahiyatul masjid, bukan tahiyatul musola. Niatnya tahiyatul masjid, bukan tahiyatul musola. Kalau ada tahiyatul musola, kayak sholat hari raya di lapangan, laju tahiyatul lapangan. Tak kati itu. Ya, tetap namanya tahiyatul masjid. Itu pun ada ketentuan musola yang mana dulu. Tidak seluruh musola boleh tahiyatul masjid. Musola yang dipakai 5 waktu itu yang boleh. Kalau musolanya jarang-jarang, lemah tinggal daripada tidak. Ya, tidak ada kesunahan untuk tahiyatul masjidnya. Bukan tahiyatul musola ya, tahiyatul masjid. Ya. Kayak musola di mana misalnya? Di mall. Nah, itu kan kadang-kadang kan baik. Atau musola yang di mana, di tempat mobil tuh? Ya, stasiun kan? Itu kan jarang-jarang. Dan tuh di bioskop ada kan musola, di IP tuh belakang ada segitiga musolanya itu kan? Itu tidak perlu pakai tahiyatul masjid. Ya, gitu. Musola yang memang aktif jamaahnya 5 waktu, cuma tidak Jumatan saja. Nah, itu kalau masuk tahiyatul masjid. Oke, ada lagi?
Ya sunnah tahiyatul masjid itu tahiyatul sunnah muakkad, ditekankan, dianjurkan. Iya kan? Iya kategorinya. Baik, ada lagi? Ya, ibu-ibu. Boleh. Ya. Doa afdolnya bahasa Arab. Maka saya punya guru Kiai Balian, sampai hari ini saya tidak pernah dengar beliau berdoa menggunakan bahasa Indonesia walaupun acara-acara resmi. Beliau orang yang kekeh pegang fatwa bahwa doa paling afdol itu doa berbahasa Arab. Makanya doa sudah sholat, tidak pernah kita dengar orang doa sudah sholat itu pakai bahasa Indonesia. Imam mimpin sholat. Karena itu yang paling afdol. Karena bahasa Arab itu bahasanya Nabi, bahasanya Allah, bahasanya ahli surga. Maka dalam kitab Khazinatul Asrar disebutkan orang yang tidak bisa bahasa Arab, kaget dia masuk surga, di surga dia bisu. Tidak pacak ngomong kalau tidak pacak bahasa Arab. Nah, tapi ukurannya kalau kita pacak ngaji, kenal huruf alif bata, itu dianggap sudah pacak bahasa Arab. Jadi selamat yang pacak ngaji kaget tidak bisu di surga. Tapi yang alif ba genang lagi tidak tahu, kalaupun masuk surga tak pacak bercakap, diam baik, bisu. Nah, tidak pacak ngaji. Tidak baca ngaji. Jadi benar bahwa doa berbahasa Arab itu lebih afdol, tapi bukan tak boleh. Doa pakai bahasa Indonesia selagi muqaddimahnya pakai bismillah, pakai hamdalah, pakai sholawat. Nah, doa bahasa Arab dikit sudah itu pakai bahasa Indonesia, tutup lagi dengan sholawat. Yang pakai bahasa Arab boleh, silakan. Terutama tuh biasanya di acara-acara resmi ya biasanya pakai itu. Maka saya kalau mimpin doa nyengok-nyengok juga. Kalau di kantor biasanya request pakai bahasa Indonesia. Digabung lah. Jangan bahasa Indonesia kalau. Cuma kalau kita lagi doa dewe, sudah sholat di tengah dalu, doanya dalam hati, ya, curhat sama Allah, munajat sama Allah, itu pakai bahasa kita baik. Ya, doanya dalam hati, sambil mejam ke mata, ya, itu boleh pakai bahasa kita sendiri. Ini Ustaz, ada yang nanya lagi Ustaz. Ya. Tadi tuh udah ada pertanyaan. Jadi Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang mau makan harta warisan untuk dirinya sendiri tanpa bagi ke saudara yang lain? Iya, jelas haram lah. Yang namanya harta waris punya seluruh ahli waris dan harus dibagi sesuai bagian masing-masing. Ya, kecuali seluruh ahli waris itu sepakat atas keikhlasan mereka. Misalnya 5 beradik ini 4 sukses jadi orang semua. Siko dulur yang paling saro, paling buntu, dan biasanya ini yang ngurus wong tuanya kadang-kadang kan. Nah, 4 beradik tadi sepakat. Kita inilah ada duit galo, kita lah ada gawe galo, kita lah toke galo. Maka sepakat wong beradik 4 beradik tadi bagian mereka dikasihkan ke yang siko tadi. Itu boleh. Tapi harus dibagi dulu. Nah, setelah dirembukan, nah jadilah kami alhamdulillah cukup. Ya, wong tua kita lah nyekolakan kami sampai tinggi, alhamdulillah kami lah adalah pencarian lebih dari cukup. Untuk adindo baik atau untuk kando baik, ya, harta waris wong tua kita. Nah, itu boleh, bagus. Dan tapi jarak yang model itu. Jarak yang kebanyakan aku tua, aku lanang, misalnya kan. Pokoknya aku kalau yang punya hak. Ya, kamu cuma numpang di sini kan. Nah, itu tidak benar. Ya, haram. Haram. Oke, ada lagi ibu-ibu? Baru satu.
Oke, kita bahas satu kitab lagi, kitab Shahihul Ibad. Makalah yang ke Al-Hadiyah wal Arbaun 41, nasihat yang ke-41. Qila idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahhadahu fid dunya wa bassarahu bi uyubi nafsihi. Kata nasihat ini, kalau Allah berkehendak menjadikan kita orang yang baik secara sempurna, ciri orang baik dan excellent, sempurna kebaikannya, ya, ada 3 orang baik itu ciri. Nomor 1, faqahahu fiddin, Allah beri dia pemahaman agama yang baik, faham agama dengan baik, dan tentu kalau paham agama diajarkan, diamalkan. Kalau cuma tahu agama belum tentu paham itu. Ya, jadi ciri orang paham agama, kata Imam Al-Ghazali, itu minimal dia mengamalkan ilmunya, ya, mempraktekkan pemahamannya. Yang kedua, ciri orang baik itu wazahadahu fid dunya, zuhud terhadap dunia, tidak rakus dunia, ya, tidak rakus dengan dunia. Termasuk misalnya waris tadi. Kalau rakus tu nak dia kan, tidak zuhud. Kalau orang zuhud lebih mendahulukan dulurnya, ambillah. Saya kapan cerita, beberapa hari yang lalu ada misan bak, laki bini datang ke rumah. Jadi kami tu sampai malu, ya, waktu bertandang ke rumah, nak jenguk rumah ponaknya. Ujuku kalau kami yang harus bertandang ke wak tu, ya, tidak, kata aku nak datang ke rumah kamu, nak nyengok orang rumah, belum pernah ketemu sama orang rumah, karena juga baru tahu mana itu sanak, misan bak ternyata. Jadi salah satu cerita beliau saat itu, yang wak yang perempuan, umurnya sudah 80 tahun, cerita. Jadi dia nyuruh dulurnya itu nyual tanah warisan, dan dia ngomong, bagian aku tak usah dijo, pokoknya ambil lah kalau kau. Kebetulan beliau itu daftar umroh di travel kami, nak pergi umroh bulan 8 kaki. Dia nyuruh nyual tanah warisan tadi untuk dulurnya tadi, adiknya masih, ya, untuk modal umroh bareng sama dia. Jadi tanah itu termasuk ada tanah bagian wak itu, ya. Tapi karena beliau itu zuhud, tak cekap tadi, dia berik kanyo. Bahkan saya yang sangat salut luar biasa dengan beliau, ada besannya di Muliagung sini, single parent, janda, itu juga dibiayainya untuk umroh bareng sama beliau. Jadi sudah daftar tuh wong 3, wak itu laki bini, sama ngajak mertuanya yang dari Muliagung. Nah itu zuhud. Jadi orang zuhud tuh dia tidak cekap. Kalau tak zuhud, punya wong lagi nak diambil, apalagi punya dia ni kan. Ya, jadi orang zuhud itu ciri orang baik, ya, karena dia tidak akan rakus, bahkan punya dia dewek, apalagi punya wong tambah dia tak galak, ya. Yang ketiga ciri orang baik itu wa bassarahu bi uyubi nafsihi, Allah perlihatkan pada dirinya aib-aib dirinya sendiri. Jadi dia sadar punya aib, punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan, ya, tahu aib dirinya sendiri, sehingga dia tidak sombong, ya, tidak bangga diri, tidak ujub, karena dia sadar dia pun banyak aib, banyak salah, banyak kurang. Itu. Berikutnya, wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun. Ada 3 hal di dunia ini, kata Nabi, yang paling dicintai beliau. Ya, Nabi paling senang dengan 3 hal ini terkait urusan yang ada di dunia ini. Nomor 1, at-tib. Rasulullah paling senang makai minyak wangi. Ya, paling senang wewangian, makai minyak wangi. Dan juga kata Imam Syafi'i, kalau kita makai minyak wangi itu akan menambah kecerdasan dan membuat malaikat senang. Kalau kita busuk, jarang mandi, itu malaikat lari, ya, itu menyiksa malaikat. Tidak usah ke malaikat, kita juga tersiksa. Kalau sholat di sebelah yang tak mandi 2 hari,
Ya hawa jo hawa nago. Nabi paling senang dengan at-tib, minyak wangi. Yang kedua an-nisa, perempuan. Ya. Yang ketiga waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kebahagiaanku kata Nabi di dalam salat. Jadi Nabi itu paling senang salat. Paling senang dengan salat. Maka kalau ada masalah beliau salat, bukan lari ke dukun. Bukan lari ke narkoba. Orang sekarang kalau ada masalah narkoba, mabok, ya, hiburan. Nabi kalau ada masalah salat. Dan setelah itu selesai. Ya. Tenang beliau dari masalah yang sedang beliau hadapi. Wa kana ma'ahu ashabuhu julusan faqala Abu Bakrin As-Siddiq, dan Rasulullah berbicara ini di hadapan para sahabatnya. Mendengar perkataan Nabi tadi, akhirnya Sayyidina Abu Bakar ngomong, "Shadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya thalas." Ini Abu Bakar yang ngomong. Aku pun kata Abu Bakar senang 3 hal ya di dunia ini. Nomor 1 an-nazar ila wajhi Rasulillah, memandang wajah Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu paling senang ngawasi Rasulullah. Dan dari sahabat Nabi, seluruh sahabat Nabi itu kalau di majelis Rasul yang berani menatap wajah Rasulullah langsung itu cuma 2. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang lain tuh malu kalau nak ngawas wajah Nabi, nunduk kan, tidak sanggup melihat wajah Rasulullah. Dan ini juga menandakan makom sahabat tadi. 2 sahabat utama tadi, makanya wajar ketika meninggal makamnya dekat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar dan Umar makamnya sebelah Rasulullah, karena 2 sahabat ini makomnya lebih tinggi dari sahabat-sahabat yang lain. Ya, punya kelebihan. Di antaranya hanya 2 orang ini yang sanggup menatap wajah Rasulullah. Maka itu yang paling disenangi Abu Bakar, 1 melihat wajah Rasulullah. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah, menginfakkan hartaku kepada Rasulullah. Maka sangat terkenal kisah Abu Bakar. Beliau itu ditantang Abu Bakar itu oleh Umar. Wahai Abu Bakar, kita lomba sedekah, fastabiqul khairat. Jadi kata Abu Bakar, Umar sedekah separuh harta. Jadi kalau hartonya itu taruhlah 1 miliar, 1/2 miliar Umar sedekah, diberikan kepada Rasulullah untuk jihad fisabilillah, ya, untuk perjuangan Islam. Umar cuma sanggup separuh, Abu Bakar seluruh. Ya, itu yang paling disenangi oleh Abu Bakar. Seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar Abu Bakar menginfakkan hartanya seluruh, tinggal baju di badan baik, Rasulullah nanya, ya Abu Bakar, untuk anak istrimu mau mana? Apa yang engkau sisakan untuk anak istrimu? 2-3 kali ditanya, tidak jawab Abu Bakar. Lah 3 kali baru Abu Bakar menjawab, Allah wa Rasuluh. Aku tinggalkan keyakinan, keimanan kepada Allah dan Rasulnya untuk anak bini. Ya, jadi cukup iman baik. Nah, itu levelnya Abu Bakar. Man kita tidak kesanggup. Level kita tidak kesanggup doli. Bu, nak separuh lagi tidak kesanggup. Apalagi galau-galau. Makanya kalau kita nak sedekah tu buka kelepe kan, buka dompet. Abang sayang, apalagi duit baru ini kan, 2023 ni kan, abang itu lain kan. Biru sayang, hijau sayang, kuning sayang, akhirnya yang kelabu asap. Duit 2000 kelabu asap. Yang buruk ulur. Nah, itu yang masuk. Makanya sehebat-hebat kita tidak bisa menandingi secuil saja dari amalnya sahabat-sahabat Nabi, apalagi Abu Bakar. Jauh. Maka jangan pernah kita merasa hebat, merasa sombong. Jauh amal kita dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesenangan Abu Bakar, kebahagiaan Abu Bakar adalah wa antakuna ibnati tahta Rasulillah, anakku menjadi istri Rasulullah. Siapa anak Abu Bakar? Siti Aisyah. Jadi Abu Bakar ini unik ya, statusnya dengan Nabi itu kawan. Tua Nabi 2 tahun dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ya, tua Nabi 2 tahun. Jadi berkawan. Terus jadi mantu, jadi mertua Abu Bakar itu kan. Murid. Ya, murid. Terus mertua juga. Terus khalifah Rasulullah yang pertama juga. Donatur Rasulullah juga. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini banyak status. Ya sahabat, ya mertua Nabi, murid, ya kan? Karena sahabat itu berarti murid, terus donatur Rasulullah, dan yang kelima khalifah, pelanjut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Abu Bakar. Lantas Umar tidak kalah saingan pula. Apa kata Umar? Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Abu Bakar." Engkau benar wahai Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Kalau Umar lain lagi jawaban dia. 3 hal yang disenangi oleh Umar bin Khattab adalah nomor 1, al-amru bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Itu yang paling disenangi Umar, ngajak gawe baik, ngajak sembahyang. Makanya di antara warisan Umar adalah apa? Warisan Umar, salat tarawih berjamaah. Itu warisan Umar. Apa lagi warisan Umar? Islam sampai hampir separuh dunia itu zaman Umar jadi khalifah. Konstantinopel, Romawi, Persia ditaklukkan, Islam sampai ke India, sampai ke Cina. Yang bawa Islam ke Cina itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu pada masa Umar bin Khattab. Makanya makam Sa'ad bin Abi Waqqas ada di Cina. Sekarang suku Uighur itu, ya, itu di Cina. Itu pada masa Umar. Hobinya beliau itu amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua nahi munkar, mencegah kemungkaran. Yang ketiga, yang paling disenangi Umar bin Khattab adalah watsaubul khalaq, pakai baju yang usang, pakai baju buruk. Maka sampai sangat terkenal kisahnya, bahkan sudah tercatat di Injil, yang akan nanti menerima kunci Baitul Maqdis itu adalah orang yang pakai baju usang, baju buruk, tampalannya 12 kalau tidak salah, 11 atau 12, dan itu adalah Umar bin Khattab. Dan pernah beliau sholat Jumat telat, karena zaman dulu yang jadi imam masjid, jadi khotib masjid itu khalifah. Beda dengan sekarang, ya, pemerintah, presiden, pemimpin, ya, kadang-kadang bismillah lagi tak lurus kan, apalagi nak khutbah, apalagi nak imam. Jadi zaman dulu khalifah itu ya pasti imam sholat, pasti khotib di masjid resmi pemerintah. Jadi Masjid Nabawi sana itu ya khalifah zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Sampailah zaman Kesultanan Palembang. Sultan Palembang, siapapun dia, maka dia khotib Masjid Agung dan imam Masjid Agung sekaligus. Kecuali dia dekati baru ada imam rawatibnya. Nah, Umar pernah telat sholat Jumat. Ditunggu karena beliau khotib, karena beliau imam. Tidak boleh dulu dari imam rawatib. Ya, nah termasuk di masjid ini, kalau imam rawatib belum datang, belum boleh qomat. Qomat itu perintah imam rawatib. Ya, itu adabnya. Nah, jadi sholat Jumat telat, nunggu Umar. Setelah Umar datang, sahabatlah saudara sani, ada yang nanya, ngapa telat? Apa kata Umar? Ngering ke baju dulu. Ngering ke baju dulu, ngapa? Bajunya cuma siko. Ya, nyuci dulu pagi-pagi, nah kering baru dipakai untuk jadi khotib, jadi imam sholat Jumat. Siapa yang paling buntu di antara kita? Siapa yang paling miskin di antara kita? Tidak semiskin Umar ini. Ya, bajunya cuma siko. Kita walaupun buntu, baju banyak, sewet banyak. Ya, oleh buruk baik, oleh kurang bagus baik kita kan. Itu Umar. Berikutnya Utsman. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, shadaqta ya Umar, benar engkau wahai Umar, kata Utsman bin Affan. Wa hubbiba ilayya minad dunya salam. Jadi Utsman ini amalan andalan juga sedekah. Yang kedua, wa kiswatul uryan, memberi pakaian orang yang tak katik pakaian. Yang ketiga, yang paling disenangi Utsman bin Affan adalah watilawatul Quran, ngaji, baca
Al-Quran. Itu hobinya Utsman bin Affan. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, Utsman bin Affan kan meninggalnya dibunuh. Saat itu umur beliau sudah 90 tahun lebih, dan ada demo di Madinah yang menuntut Khalifah Utsman itu untuk mundur. Dan saking kacaunya demo saat itu, Utsman terbunuh saat itu. Dan yang banyak orang tidak tahu ceritanya, Utsman ketika dibunuh pemberontak saat itu lagi ngaji, lagi pegang Al-Quran. Dan ketika tubuh beliau ditebas oleh pemberontak dengan pedang, darah dari tubuh beliau muncrat ke Al-Quran yang sedang beliau pegang. Dan Al-Quran itu tersimpan di museum saat ini. Ya, dan beliau membuktikan bahwa beliau benar-benar cinta Al-Quran, sehingga ketika beliau meninggal dunia lagi pegang mushaf Al-Quran di tangan pemberontak. Jadi demo anarkis itu sudah sejak zaman itu. Ya, nah ini bukan tak boleh demo, bukan. Cuma yang anarkis itu yang jangan. Ya, na'udzubillah. Dan beliau saking cintanya dengan Al-Quran, dalam kitab Iqamatul Hujjah, Utsman bin Affan ini sholat witirnya cuma 1 rakaat setiap malam. Jadi beliau tidak pernah tahajud. Witir 1 rakaat. Witirnya 1 rakaat. Tapi khotam Al-Quran 30 juz. Dan selesai menjelang subuh. Jadi tiap hari gawanya ngaji. Tak sanggup gitu nurutinnya. Nah, itu Utsman. Terakhir Sayyidina Ali. Jadi 4 khalifah ini ngomong galau nih. Ya. Faqala Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali berkata, "Shadaqta ya Utsman, engkau benar wahai Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun." Kalau aku cinta 3 hal di dunia ini. Ya, jadi masing-masing mengungkapkan kecintaannya dari Nabi sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali? Yang paling aku senangi di dunia ini nomor 1 adalah al-khidmatu lidh-dhaif, berkhidmat dengan tamu, melayani tamu. Jadi hobi Sayyidina Ali ini ngerisai, berisa, belayan, ya, nyambut tamu, ngidang makanan untuk tamu Rasulullah. Hobinya beliau. Gitu. Karena beliau ini kan dididik Nabi, Sayyidina Ali ini ikut serumah dengan Nabi sejak kecil. Jadi ada tamu-tamu Nabi, beliau ini biasa ngidang, berisa gitu ya. Yang kedua, wasaum fi shaif. Hobi Sayyidina Ali adalah puasa, walaupun di musim panas, musim kemarau, tetap puasa. Dan memang fisik beliau beda. Kalau kita puasa musim panas lemes, beliau masih gagah tuh lah, masih pacak perang. Ya, masih pacak mengocok musuh orang kafir Sayyidina Ali. Yang ketiga, hobi Sayyidina Ali ini adalah wad-darbu bisaif. Ya. Jihad fisabilillah. Perang musuh orang kafir. Maka pernah terjadi perang saudara pada masa beliau jadi khalifah, itu namanya perang Jamal. Perang Jamal itu ya, tinggal 1 yang tak dibunuh oleh Sayyidina Ali, yang lain mati gal. Tinggal 1 yang tersisa, pakamnya Sayyidina Ali. Ya, dan ketika perang tanding selalu menang beliau, gulat musuh siapapun. Nah, inilah 3 hal yang paling disenangi oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Semoga bisa kita jadikan nasihat untuk kita semua dan kita teladani. Ini saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.